Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Arab Saudi bersekutu dengan Israel menyerang Yaman. Setelah kelompok Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023 saat menjalani Hari Besar Israel, di mana masyarakat sipil Israel tewas lebih 1.200 orang meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, anak gadis. Setelah diperkosa, dibunuh, juga menyandra lebih 200 orang yang disembunyikan di jalur Gaza dan Rafah. Sama sekali Presiden Joko Widodo tidak mengutuk Israel, malah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bangga atas penyerangan Hamas ke Israel. Besok harinya, Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah selama 8 bulan, mengakibatkan masyarakat sipil kelompok Hamas tewas lebih 35.000 orang. Selama kelompok Hamas menyerang Israel, di mana kelompok Houthi melepaskan 5.000 rudalnya ke Israel dan 1 rudalnya menghancurkan kota di Israel untuk membantu kelompok Hamas melawan Israel. Akibat penembakan rudal Houthi Yaman ke Israel, lalu Israel berniat menyerang Houthi ke Yaman. Sebelum menyerang Yaman, jaraknya terlalu jauh, sejauh 1.200 km. Dianggap pesawatnya bila menggempur Yaman tidak cukup bahan bakarnya kembali ke Israel. Lalu Presiden Netanyahu minta izin kepada negara Arab Saudi untuk mengisi bahan bakar pesawat di Arab Saudi, lalu diizinkan. Selanjutnya pesawat tempur Israel mengisi bahan bakar di udara, lalu pesawat tempur Israel membombardir pelabuhan Hodeidah, Yaman, mengalami korban mati banyak dan luka-luka berat. Lalu pesawat tempur kembali ke Israel dengan selamat. Setelah penyerangan tersebut membuat Houthi Yaman timbul rasa ketakutan menyerang Israel lagi. Tujuan negara Israel membombardir pelabuhan Hodeidah karena sering digunakan Iran mengirim bantuan berupa peralatan perang, berupa hulu ledak, dan peralatan perang lainnya kepada kelompok Houthi Yaman untuk melawan Israel lewat pelabuhan Hodeidah tersebut. Dalam pengeboman negara Yaman tidak bisa dipersalahkan negara Israel, karena Israel hanya melakukan bela diri dari serangan-serangan kelompok Houthi, Hizbullah, dan kelompok Hamas. Dan selama ini penyerangan dimulai dari kelompok Hamas, Hizbullah dari Lebanon, dan kelompok Houthi dari Yaman. Dan ketiganya di bawah kendali negara Iran dengan sistem proksi, yaitu menyuruh kelompok Hamas, Hizbullah, dan Houthi menyerang Israel, sedangkan Iran hanya mendukung dari belakang. Justru masyarakat umum heran kenapa negara Arab Saudi membantu Israel menyerang negara Yaman, padahal negara Arab Saudi sama-sama kelompok Arab, sampai hati membantu Israel menyerang negara Yaman. Berupa bantuan Arab Saudi memberikan izin mengisi bahan bakar di udara sekaligus mengizinkan lewat wilayah udaranya untuk menyerang negara Yaman. Walaupun negara Arab Saudi membantah tidak ikut membantu Israel menyerang negara Yaman. Karena ada dugaan Arab Saudi membantu Israel menyerang negara Yaman karena kelompok Houthi Yaman sering mengancam-ngancam menyerang Arab Saudi bila membantu Israel menyerang kelompok Hamas. Hanya disayangkan kelompok Houthi, kelompok Hizbullah dari Yaman, dan kelompok Hamas hanya sebagai organisasi masyarakat
bukan sebagai negara. Tidak berpikir panjang termasuk bodoh, tidak melihat masa lalu sekitar tahun 1967 dan tahun 1948 ketika Israel memproklamirkan kemerdekaannya. Lalu satu hari kemudian 5 negara Arab, yaitu negara Mesir, negara Libanon, negara Jordania, negara Yaman, dan negara Suriah di bawah kendali negara Mesir menyerang Israel. Dalam waktu 6 hari perang dapat mengalahkan kelima negara Arab tersebut. Atas kemenangan perang tersebut, luas wilayah Israel bertambah 50%, termasuk jalur Gaza dan Rafah. Tadinya wilayah Mesir setelah kalah perang masuk wilayah Israel. Maka besar dugaan ketiga kelompok Hamas, kelompok Hizbullah, dan kelompok Houthi tidak bisa menghadapi Israel. Apalagi peralatan perangnya sangat jauh ketinggalan dengan alat perang Israel berupa jet tempur 35, Panzer Merkava, dan Iron Dome, senjata laser, dan senjata nuklirnya. Belum lagi Israel didukung negara besar, yaitu negara Amerika Serikat, negara Jerman, negara Prancis, negara Italia, negara Inggris, dan negara Kanada, yang setiap saat dapat memberi bantuan berupa peralatan perang maupun prajurit untuk ikut membantu Israel melawan musuh-musuhnya. Melihat peralatan senjata Israel begitu hebat dan canggih, ditambah 6 dukungan negara besar, wajarlah negara Arab Saudi mendukung Israel menyerang negara Yaman. Sebaliknya, bila negara Yaman atau negara Arab lainnya menyerang negara Arab Saudi, diduga akan dibantu Israel, termasuk ke-6 negara besar tersebut ikut membantunya. Karena pengaruh Israel sangat besar di Amerika Serikat, karena warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi menguasai ekonomi termasuk di bidang perbankan, dan lobi-lobi Israel sangat kuat di Amerika Serikat, sehingga siapapun presidennya yang terpilih nanti selalu mendukung Israel. Untuk menjaga kedaulatan negara Arab Saudi, diduga lebih nyaman berteman dengan Israel daripada negara Arab lainnya, apalagi sesama negara Arab sendiri suka berperang satu sama lainnya. Harapan saya sudah tepat negara Arab Saudi memberikan fasilitas udaranya dilewati pesawat perang Israel untuk membombardir negara Yaman demi pertemanan yang baik dengan Israel, karena lebih nyaman berteman dengan Israel dalam mempertahankan kedaulatan negara Arab Saudi daripada berteman sesama negara Arab sendiri, karena sesama negara Arab selalu sering terjadi perang. Sekian dan terima kasih.